Halo Akademia, bersama saya Anggreni Dian Kurniawati. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar investigasi di dalam akuntansi, forensik, dan audit kecurangan. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu apa sih perbedaan dari audit keuangan dan investigasi. Audit keuangan di sini seperti yang sudah pernah dipelajari bahwa audit keuangan tidak pernah didesain untuk menemukan kecurangan, tetapi untuk menemukan kesalahan dan penggunaan aturan akuntansi yang tidak sesuai. Di sini untuk audit keuangan nanti akan berupa opini, sehingga di sini tidak didesain untuk menemukan adanya kecurangan, tetapi masih dimungkinkan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Walaupun kemudian untuk menyidik dari kecurangan atau memeriksa kecurangan itu secara lebih lanjut tidak menjadi salah satu tanggung jawab dari auditor keuangan atau laporan keuangan. Kemudian audit keuangan juga berbasis standar, begitu juga dengan prosedur pemeriksaannya. Dengan menggunakan standar profesional akuntan publik, auditor di sini akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan standarnya dan juga sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam standar tersebut. Kemudian untuk audit keuangan juga mementingkan adanya materialitas, di mana untuk materialitas sendiri menjadi sangat penting untuk audit keuangan sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang material sehingga bisa ditentukan apa laporan keuangannya itu nantinya wajar atau tidak wajar. Kemudian auditor biasanya mencari dokumentasi yang tidak mendukung adanya jurnal umum yang dibuat, tetapi tidak juga digunakan untuk memverifikasi keaslian dari dokumentasi atau menelaah apakah transaksi yang diperiksa mencurigakan atau tidak. Dalam artian di sini tidak menjadi tanggung jawab dari auditor keuangan untuk memverifikasi apakah dokumen, misalnya invoice itu memang benar-benar asli, atau kemudian terkait dengan dokumentasi laporan keuangan, apakah itu sudah dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, tetapi apakah kemudian memang seperti itu. Nah, di sini tidak bisa menggunakan populasi atau kemudian hanya berdasarkan sampel saja. Karena di sini tidak menjadi tanggung jawab dari auditor untuk memverifikasi apakah dokumen tersebut memang asli atau tidak. Kemudian, kalau audit investigasi, di sini memiliki keterbatasan program kerja dan proses yang terstandarisasi ketika melakukan pemeriksaan kecurangan. Tidak seperti audit keuangan yang dia berbasis standar. Untuk audit investigasi ini tidak ada pedomannya sama sekali. Tetapi di sini ada best practice-nya, dalam artian ketika melakukan proses dari investigasi, maka akan ada program kerja yang akan dibentuk sesuai dengan kasus yang terjadi atau by case. Tapi kemudian juga bisa menggunakan checklist sebagai pedoman investigasi yang bisa membantu proses investigasi itu berlangsung. Dalam artian karena di sini sudah ada best practice-nya, maka ada beberapa kecurangan yang hampir sama di dalam perusahaan yang kemudian bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses investigasi tersebut. Kemudian prosedur investigatif biasanya ditentukan berdasarkan hasil pekerjaan yang sudah selesai. Dalam artian sudah ada secara historisnya untuk hasil pekerjaannya, sehingga baru bisa dikumpulkan bukti-buktinya. Pekerjaan tidak berbasis uji, tetapi ketika ada area yang dicurigai, maka area tersebut yang biasanya akan diperiksa transaksinya. Jadi, karena untuk audit investigasi ini ada kecurangan, kemudian dilakukan investigasi, maka di sini harus ditetapkan area yang dicurigai dan kemudian bagaimana membuat prosedur pemeriksaan terkait dengan area tersebut. Kemudian investigasi kecurangan juga tidak mengandalkan materialitas, tetapi ukuran kecurangan lebih penting untuk menghitung kerugian yang dialami organisasi. Pastinya ketika ada kecurangan, pastinya ada red flag. Nah, ketika red flag ini muncul, maka disitulah akan menjadi fokus utama dari investigasi kecurangan.
Kemudian juga nantinya pada hasil akhirnya bukan lagi menggunakan opini, tetapi di sini adalah untuk menghitung kerugian yang dialami oleh organisasi akibat adanya kecurangan tersebut. Kemudian perbedaan yang lain adalah untuk audit investigasi, pemeriksaan kecurangan memberikan keyakinan positif pada saat pemeriksaan dan bukti. Dalam artian ketika melakukan audit investigasi, memang fokusnya adalah mencari bukti yang ada, apakah kemudian memang terjadi adanya kecurangan, atau kemudian ketika kecurangan itu sudah pasti ada, buktinya apa saja yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai bahan bukti di depan pengadilan. Nah, itu perbedaan antara audit keuangan dan juga investigasi. Untuk melakukan investigasi kecurangan, pasti akan melibatkan profesional memiliki kompetensi yang cukup pada bidangnya. Jadi, bukan hanya seorang auditor biasa saja, tetapi auditor yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan itu, yaitu mengetahui bagaimana cara investigasi yang baik. Investigasi akan dilakukan apabila kecurangan aktual teridentifikasi. Dalam artian, memang benar ada kecurangan yang teridentifikasi di dalam suatu proses bisnis. Kemudian satu atau lebih pelaku teridentifikasi atau ada oknum yang kemudian dicurigai. Kemudian ada kecurigaan yang kuat akan adanya kecurangan namun belum ada bukti kecurangan. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya skeptisisme profesional terkait dengan kecurigaan yang kuat. Bisa berasal dari auditor, bisa juga berasal dari manajemen dari perusahaan itu sendiri. Nah, seperti yang tadi ketahui bahwa untuk audit investigasi perlu adanya tanda-tanda kecurangan atau red flag. Nah, beberapa tanda kecurangan umum dapat diaplikasikan untuk tiap tipe-tipe bisnis dan skema-skema kecurangan. Jadi ada best practice-nya untuk tiap tipe-tipe bisnis yang ada dan juga untuk skema kecurangan. Tetapi hal ini bisa menjadi lebih kompleks jika ada modifikasi atau kemudian di sini ada kapabilitas pelaku yang berbeda di antara masing-masing pelaku atau preparators dalam hal ini. Nah, di sini bisa mengedukasi karyawan-karyawan tentang gejala kecurangan atau red flag. Itu merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk kemudian mencegah adanya kecurangan yang terjadi dan memberikan kesadaran untuk melapor jika terjadi kecurangan, atau kemudian bisa kita sebut sebagai sistem whistleblowing. Nah, inilah kemudian yang menjadi fokus untuk bagi proses bisnis untuk melihat adanya tanda-tanda kecurangan. Bisa melalui karyawan atau juga bisa dilihat dari best practice yang ada di bisnis yang lainnya. Kemudian di sini terkait dengan penyimpangan akuntansi. Penyimpangan akuntansi di sini biasa terjadi yang kemudian juga bisa ada tanda-tanda kecurangan di dalamnya. Jadi untuk penyimpangan akuntansi yang pertama adalah akun yang belum direkonsiliasi dan saldo akun yang tidak biasa yang dibuat setelah pembukuan selesai dan dilakukan untuk memanipulasi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Biasanya rekonsiliasi bank dan juga kas itu biasa dilakukan secara rutin di dalam sebuah proses bisnis. Nah, namun di sini tidak dilakukan. Dan sehingga di sini sampai setelah pembukuan selesai belum dilakukan adanya rekonsiliasi. Itu bisa juga menjadi pertanda kemungkinan bisa dilakukan untuk memanipulasi angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Namun perlu bukti yang jelas terkait dengan hal ini juga. Kemudian belum dilakukannya rekonsiliasi bank, di sini juga merupakan sinyal bahwa staf akuntansi tidak kompeten dan tidak disupervisi sebagaimana mestinya, karena memang harusnya rutin dilakukan dalam sebuah perusahaan. Atau ada kecurangan yang sedang berlangsung yang akan terekspos kalau misalnya di situ terjadi adanya rekonsiliasi bank. Nah, di sini merupakan tanda yang juga perlu untuk diwaspadai yang terkait dengan adanya penyimpangan akuntansi ini. Penyimpangan akuntansi ini dapat diidentifikasi, tetapi tidak mudah dan juga tidak bisa secara langsung karena biasanya pelaku akan berusaha menyembunyikannya sehingga investigasinya akan menjadi sulit.
Dan investigator biasanya akan mengandalkan intuisi ketika melakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan penjelasan terkait penyimpangan yang mungkin terjadi. Nah, di sini intuisi bisa digunakan oleh investigator, atau kemudian intuisi ini nanti akan mengarah kepada sikap skeptisisme profesional, sehingga ketika melakukan pemeriksaan dia bisa mengira-ngira atau kemudian bisa memiliki imajinasi yang cukup untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kecurangan itu terjadi. Nah, ini biasa banyak dilakukan oleh investigator dan tidak semua investigator bisa melakukannya. Salah satu contoh tanda-tanda kecurangan yang mungkin juga bisa ditemui dengan jelas itu adalah kelemahan pengendalian internal. Beberapa karakteristik umum yang dipertimbangkan sebagai defisiensi atau pengendalian internal yang buruk itu meliputi tidak adanya pemisahan tugas pada beberapa pekerjaan yang sangat vital atau segregation of duties-nya tidak ada. Kemudian kemampuan untuk mengabaikan pengendalian dan keterbatasan otoritas atau management override. Kemudian ada kegagalan melakukan rekonsiliasi akun secara rutin karena ketidakkompetenan dari staf akuntansinya atau kurangnya supervisi. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan akuntansi yang buruk, yang di situ menyebabkan kelemahan pengendalian internal nampak jelas, dan kemudian di sini juga bisa menjadi opportunity bagi pelaku untuk melakukan kecurangan yang ada. Ahli kecurangan internal dan eksternal bisa mengajak manajemen untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal. Namun, masalah yang seringkali terjadi serius, sehingga perusahaan menolak untuk memperbaiki tanpa pertimbangan alasan kelemahan pengendalian terjadi. Ketika ada kelemahan pengendalian, bahkan ketika audit laporan keuangan, bisa jadi manajemen tidak mau tahu pengendalian internal yang terjadi itu seperti apa, dan juga konsekuensinya seperti apa jika tidak diperbaiki. Nah, inilah yang seringkali membuat kecurangan itu bisa terjadi karena perusahaan menolak untuk memperbaiki pengendalian internal yang sudah sangat jelas buruk. Kemudian adanya keterbatasan informasi. Dalam bisnis pada umumnya, terkadang dokumen bisa hilang atau terkadang dokumen tidak bisa dijelaskan. Akan tetapi akan tiba saatnya ketika terlalu banyak item yang hilang atau ada informasi yang hilang dan sangat mencurigakan untuk sekedar diabaikan. Nah, ini biasanya juga terjadi pada perusahaan yang dimiliki pengendalian internal yang sangat buruk. Ya, tidak ada arsip, kemudian juga ada arsip tetapi juga ada beberapa informasi yang hilang dibiarkan begitu saja. Apabila pola dari informasi atau dokumentasi yang hilang semakin sering, maka ini bisa juga menjadi pertanda adanya kecurangan. Misalnya, untuk beberapa pelanggan atau pemasok yang sama, untuk beberapa transaksi yang sama, atau berhubungan dengan karyawan sama, tidak ada dokumentasinya untuk beberapa pelanggan dan juga untuk pemasok tersebut. Nah, maka hal ini yang kemudian menjadi tanda juga akan adanya kecurangan yang ada. Ada apparent deception ketika orang terlibat menyembunyikan informasi, mengubah informasi atau berpura-pura depan orang lain yang mencari fakta, maka ini menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan. Deception atau penipuan itu dikarenakan adanya anggapan bahwa orang yang tidak jujur tentang keterlibatan sebuah situasi, pemilikan aset, profesi, atau faktor material, maka ada sesuatu yang disembunyikan. Penipuan seperti ini biasanya bukan sebuah insiden yang terisolasi, yang dalam artian adalah penipuan ini biasa dilakukan di dalam perusahaan atau di sebuah bisnis, biasanya dengan motif tertentu, yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, di bagian kedua nanti kita akan berbicara masih terkait dengan audit investigasi, namun kita akan lebih fokus terhadap kompetensi dari auditor investigasi dan juga untuk kecurangan yang lainnya.